Pasti rata-rata nih semua orang besar itu jago di satu bidang dulu, bro. Indonesia nih sebenarnya menurut lo udah merata nggak sih sebenarnya kalau secara connectivity? Kalau dibilang merata, menurut gua sih, menurut data yang ada sih, harusnya 95%, 96% udah ada. Tapi itu melalui seluler. Gua nggak tahu anak zaman sekarang gimana. Tapi lo masih kan sandang papan pangan ya. Nah jadi kalau sekarang menurut gua sandang papan pangan jaringan, bro. Inet sendiri selain ngurusin itu, Inet juga fokus ke infrastruktur. Yes, of course. Lu tahu infrastruktur tuh ribet dan boring. Bisnis broadband ini menumbuh sangat pesat. Yang tadinya itu orang nggak main, bayangin dulu nggak ada bro yang mau main narik kabel fiber optik ke gang-gang sempit, nggak ada. Jujur aja, semua orang kepegang yang sore. Motor aja susah masuk, kabel mah ada masuk. Bener. Ya, welcome to Big Thinkers. Ngomong-ngomong, kalau kalian semua pernah pakai internet dan kalau internet ada arsiteknya, nah hari ini kita kedatangan Bro Arif atau Muhammad Arif as the techpreneur and the man behind digital connection di Indonesia. Welcome, Bro. Halo, selamat apa nih? Sore. Sore boleh, pagi boleh. Pagi boleh ya. Thank you udah ngundang. Thank you, bro. Ke acara Big Thinker. Thank you. Bro, gue penasaran. Yes. Tampang lu tuh muda banget. Tapi lu udah mikirin hal-hal yang ngeribetin. Ya kan? Koneksi Indonesia, belum lagi ngomongin koneksi bawah laut, belum lagi ngomongin jaringan, belum lagi ngomongin visi dan ambisi koneksi 1 juta home connection. How you did all that? Dari mana tuh lahirnya itu semua? Oke, jadi kalau dibilang muka muda, karena kita perawatan. Bagus. Masuk tuh marah. Jadi semua yang dirawat akan terlihat bagus ya. Iya. Termasuk bisnis. Yes. Oke, jadi simpelnya sih sebenarnya kalau tadi yang lo bilang ngurusin connectivity, lalalala, macam-macam, udah lama sih. Jadi walaupun tadi lo bilang terlihat masih muda, tapi gue udah lama sebenarnya di industri internet lah ya kalau gue ya. Ini tahun 2025, berarti kurang lebih gue udah sekitar 17 tahun. 17 tahun udah fokus di industri internet dan nggak pernah berubah. Jadi dari gue lulus kuliah, ya accidentally gue masuk ke bidang ini dan sampai sekarang ya gue tetap di sini. Kebetulan yang gue tahu ya tentang ini aja. Jadi selama 17 tahun ini gue konsisten aja jalanin bisnis internet ini. Tapi apa faktor yang ngebuat lo mau stay? Maksudnya lo tuh kan ada orang itu accidentally jump into an industry tapi nggak lama dia mau pindah. Banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Teman-teman gue juga banyak gitu. Baru berapa tahun pindah ke industri lain. Terus berapa tahun lagi mungkin mentok pindah lagi ke yang lain. Banyak. Cuman gue mikirnya gini, gue lihat dari banyak orang-orang yang gede lah ya, yang udah sukses duluan, gue lihat konglo itulah. Pasti rata-rata nih semua orang besar itu jago di satu bidang dulu, bro. Nanti ketika mereka punya duit, mereka mau diversifikasi bisnis, itu another thing. Tapi pasti mereka akan jago di satu bidang. Apalah, misalnya dia ada di media, ada yang di properti, ada yang di batubara, whatever lah. Pasti jago satu hal. Baru setelah mereka mungkin udah baru mereka mungkin diversifikasi ke bidang lain. Nah, gue berpikir sama sih simpelnya. Kalau gue banyak berubah, nanti gue nggak jadi nih, bro. Nggak jelas, bukan ya nggak jelas karena gue jadi bingung kan. Nggak nanggung di mana-mana nanggung. Bisa internet bisa. Nanti gue main properti bisa. Cuman tapi nggak jago. Tapi nggak jago. Gitu kan. Jadi gue berpikir gitu. Kalau lo harus jago satu bidang. Poinnya itu sih. Jadi gue berpikir kalau ngikutin yang kita suka, bro. Dulu gue sempat pikir mau buka bengkel. Tapi kan gue suka. Belum tuh ngasilin duit kan. Belum tentu ngasilin duit. Jadi gue udah mulai berpikir, jadi kita mendingan kalau bisnis yang kita ngerti. Ya suka ya. Kalau bisa suka dan ngerti itu kan banyak yang bilang, lo bisnis yang lo suka. Banyak yang ngomong gitu kan. Tapi suka dan ngerti ini menurut gue beda. Suka belum tuh ngasilin duit. Nah ngerti paling enggak lo bisa udah pasti duit. Bisa menghasilkan. Karena lo tahu mesti gimana jalaninnya kan. Nah, dari situ gue memang gue sempat kerja lah sekitar 7-8 tahun lah ya. Waktu awal lulus kuliah 2016-an, 2012 akhir lah ya kurang lebih baru gue buka si Inet ini, kantor gue yang sekarang Sinergi Telecom Prima Tbk ini. Nah di situ gue mulai dari awal gue fokusnya pun bukan, jadi gue selain gue di internet, gue juga fokus di lain tertentu. Jadi kalau di internet ini macam-macam, bro. Jadi
ada yang cuma jualan retail broadband, ada yang cuma jualan mungkin ke government doang, ada yang jualan cuma mungkin ke B2B, macam-macam lah jenisnya. Nah, kalau gue emang fokus ke B2B aja, jadi wholesale lah kurang lebih. Kalau di gue ya. Jadi mostly emang customer gue dari awal tuh wholesale. Jadi emang gue udah di internet spesifik di wholesale. Berarti ya. Udah jago di satu industri, punya niche. Ya, jadi karena menurut gue karena gue berprinsip semua nggak ada orang yang jago semua hal, bro. Pasti lo akan jago di satu hal. Ya kalau pemain bola aja. Lo jago main bola nih, tapi kan lo jadi apa? Striker, jadi back, jadi kiper. Gak mungkin lo jago di semua lini walaupun lo jago main bola kan gitu ya. Sama kayak di internet. Lo jago di mana? Oh, di wholesale. Ya gue anak wholesale aja. Jago di retail, jago di retail aja. Jadi orang beda-beda nih menurut gue. Jadi dari situ gue emang tajemin di industri gue, berpikir ya gue mesti jadi jagoan juga di industri gue. Makanya kebetulan kan selain kantor ya, gue juga ngurus asosiasi kan sekarang ya. Sekarang gue udah ngurus kebetulan dikasih amanah lah, ini udah tahun keempat gue ngurus APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, tahun keempat juga. Jadi maksud gue ya bisa dibilang ya gue pengen jadi jagoan di industri gue. Makanya butuh konsistensi kan, 17 tahun. Jadi nggak pendek juga sih sebenarnya bro ya, kayak udah anak remaja nih kalau asik. Ini udah mainan gue gitu ya. Udah punya KTP nih. Yoi. Bro, jadi kalau kita ngomongin internet di Indonesia, lu ngomong infrastruktur, ngelihat sekarang kayak kita ngomong simple deh bandwidth, bentar lagi udah 5G, nanti bakal ada 6G and everything. Indonesia nih sebenarnya menurut lo udah merata nggak sih sebenarnya kalau secara connectivity? Kalau dibilang merata, menurut gua sih, menurut data yang ada sih, harus 95%, 96% udah ada. Tapi itu melalui seluler. Handphone. Tapi kan sebenarnya kebutuhan kita kalau handphone doang nggak cukup bro. Apalagi kalau di wilayah yang pinggir-pinggiran kan. Mungkin seluler nggak sebagus kalau kita di perkotaan. Kalau di perkotaan ini oke lah, lo bisa nonton video streaming, even 4K juga pakai handphone, fine kan. Tapi kan di pinggiran nggak begitu. Jadi kalau menurut gua kalau merata mungkin penetrasinya menurut gue 95% lah ya. Tapi kalau dibilang berkualitas apakah sama-sama berkualitas? Enggak. Belum. Jadi menurut gue sih bisa gue simplify belum merata lah menurut gue. Karena kalau merata itu pasti dari mereka punya kualitas yang sama ya. Jadi kalau di sini bisa nonton Netflix misalnya gitu ya, di sana juga bisa nonton kayak gitu juga dengan kualitas yang sama. Anggaplah gitu kurang lebih. Nah, kalau belum berarti menurut gue belum merata. Karena di sini operator banyak banget, tapi nggak numpuk. Semua orang mau jualan di kota yang gede-gede aja kan, nggak ada yang mau jualan di ujung-ujung bro. Ribet dan mahal. Satu biayanya mahal, ininya dikit. Consumer base-nya dikit. Jadi orang lebih berpikir maunya jual di kota-kota besar aja, walaupun numpuk-numpuk, tapi tetap banyak ininya kan, banyak marketnya. Jadi ya itu salah satu kelemahan kita sih kayak gitu. Dan Inet sendiri melihat kedepannya untuk berpartisipasi dalam pemerataannya gimana? Ya kalau menurut gue gini ya, sekarang internet nih ada, kalau dulu waktu kita kecil kali ya, gue nggak tahu anak zaman sekarang gimana, tapi lo masih kan sandang papan pangan ya. Nah jadi kalau sekarang menurut gue sandang papan pangan jaringan bro. Nah jadi tambahan. Jadi menurut gue udah basic ini. Udah basic. Jadi lo ya sandang papan pangan ya jaringan internet tapi sebenarnya maksud gue dalam hal ini. Lo kalau nggak ada itu nggak bisa hidup kan, kurang lebih gitu. Udah lo sering denger lah kayak lo lebih ketinggalan dompet berhandphone lah sekarang gitu, orang lebih analoginya kayak gitu. Dan itu kan benar kan, lo nggak bisa kerja nggak ada handphone ya benar. Lo ke kantor nggak ada handphone lo nggak bisa kerja. Kan lo datang ke kantor handphone lo ketinggalan di rumah, lo nggak bisa kerja juga. Karena lo bingung kan komunikasi sama partner lo sama customer lo nggak bisa, diem aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang menurut gue ya, nah dari situ gue ngelihat sebenarnya kenapa Inet ini menurut gue tetap, menurut gue ngerasa masih punya future di bisnis ini ya tadi. Ini masih masa depan. Kita masih di tengah. Indonesia apalagi development country menurut gue. Masih banyak yang perlu di-develop. Kalau kita kayak di Singapura udah mentok kali ya. Semua kota udah terdevelop. Udah ujung ke ujung udah mentok, udah kabel semua mungkin. Tapi kan di sini kayak gitu. Tadi kan belum merata, belum apa, kebutuhan. Apalagi di sini masyarakat kan banyak ya, 200 hampir 300 juta sekarang mungkin kurang lebih. Jadi menurut gue kebutuhan ini masih sangat besar makanya. Dan apalagi makin hari kebutuhan internet ini makin gede bro. Zaman dulu lo mungkin buka email cuman semega di rumah fine-fine aja kan. Lo sekarang semega di rumah bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kebutuhan bandwidth makin gede kan? Ya itu yang makan gue bilang. Nanti ke depan kalau kata-katanya nih ya, disrupsi AI itu di 2030.
Jadi ke depan ini akan butuh bandwidth lebih besar lagi. Iya. Mungkin lebih dari yang sekarang. Bandwidth dan listrik gila-gilaan. Betul. Akan lebih besar lagi ke depannya. Jadi makanya gue bilang kita masih di tengah-tengah era. Jadi infrastruktur telekomunikasi ya termasuk yang internet buat ya backbone, fiber optik dan lain-lain ini masih akan dibutuhin dan lebih besar lagi ke depannya. Jadi kenapa gue believe ini masih di tengah sebenarnya, masih di tengah era ini masih panjang banget. Dan so far saat ini nggak ada teknologi yang lebih bisa menggantikan fiber optik. Oke. So far ya sampai saat ini udah bertahan mungkin hampir 25 tahun 30 tahun ya ini masih the best, jadi tinggal perangkatnya aja yang berubah simpelnya gitu deh. Iya. Dan Inet sendiri selain ngurusin itu, Inet juga fokus ke infrastruktur. Yes, of course. Lu tahu infrastruktur tuh ribet dan boring. Memang ini long game ya. Jadi lu bukan kayak trading. Kalau trading kan oke lah, lu dapat barang lu dibayar, lu dapat untung kan, selesai. Within a week, hitungan jam aja lo bisa cuan. Kalau infrastruktur nggak bisa. Emang butuh kesabaran kayak hidup gue tadi kan, butuh kesabaran. Nah, apa yang apa dasar filosofinya Bro Arif? Kok bisa mau main di arena long game? Gini menurut gue. Jadi gini, sebenarnya bisnis macam-macam ya. Tapi nih, gue kan udah kebiasa di internet. Kita tuh biasa di recurring business. Oke. Alias ya recurring business ya kurang lebih seperti itu. Jadi gue melihat sebenarnya recurring ini lebih enak karena lo lebih tertata secara cash flow, bukan project base. Kalau project base itu kan lo kayak dapat bisa gede, besok bisa aja lagi turun. Nah, terus lebih gede lagi ya. Jadi kita kayak hidupnya tuh roller coaster ya. Ini plus minus sih sebenarnya. Cuman kalau di infrastruktur kayak gini kan, memang awalnya gede tapi habis itu kan recurring kan. Dia berjalan. Memang mungkin ROI-nya agak lebih panjang ya, namanya infrastruktur kan nggak ada yang pendek. Tapi tadi secara pendapatan, secara lulus kan recurring. Jadi menurut gue kita lebih tertata. Jadi ini menurut gue yang gue lebih healthy lah ya. Gue lebih suka kayak gitu. Jadi kayak recurring sih gue lebih suka. Makanya gue lebih senang main di infrastruktur kayak gini, kayak long game tapi lebih tertata secara bulanannya, pendapatan lebih lebih recurring lah menurut gue. Kalau lu ngelihat Pulau Jawa itu pemerataannya udah oke nggak secara kabel? Lumayan sih, menurut gue lumayan. Tapi memang kalau di bagian selatan menurut gue belum terlalu sih ya. Selatan. Kalau Pantura sih lumayan lah ya. Kota-kota besar lumayan. Selatan lumayan tapi agak masih kurang dibanding yang daerah tengah sama Pantura. Tapi kan di sini kan banyak loh masyarakatnya, Bro. Iya, ada 65% kali ya Indonesia ada di sini ngumplok. 65%. Jadi maksud gue. So, menurut lo the next big thing itu kayak pulau mana? The next big potential? Gue nggak tahu ya kalau ditanya kayak gitu ya. Generally dari ini aja. Mungkin lo lebih tepatnya BPS yang jawab. Tapi menurut gue pribadi, mau ada IKN kayak mau apa kayak, tetap mungkin dalam 10 tahun ke depan tetap aja Jawa tetap numplak di Jawa juga. Tapi kalau dibilang next ya paling enggak ya paling Sumatera paling mendekati ya dibanding Kalimantan, Sulawesi atau Papua ya menurut gue. Tapi tetap menurut gue Jawa nggak bisa bakal ditinggalin. Orang nggak akan serta-merta pindah begitu aja sih, dan nggak akan secepat itu bangun infrastruktur komunitas nggak mungkin. Jadi karena itu butuh proses. Itu proses dan puluhan tahun ya, nggak mungkin setahun 2 tahun jadi itu barang. I think benar juga sih. I juga feeling kayak the next arena will be Sumatera. Betul. Itu juga, tapi menurut gue ya masih cukup takes time lah menurut gue. Itu aja challenge-nya udah luar biasa itu. Iya, makanya gue ya sekarang fokus banyak masih di Jawa juga sih. Karena gue pikir ya di sini kolamnya masih gede banget. Ibaratnya lo mancing di kolam lah ya. Kalau di sana mancingnya di laut gitu kan. Ikannya mungkin satu dapat gede, tapi kan nggak setiap saat dapat. Kalau di sini kan setiap jengkal mungkin ada ikannya kan gitu aja. Yes. That's the market. Sebagai seorang entrepreneur, apa filosofi yang lo anut? Kerjain dulu mikir besok. Do first, think later. Iya kayak gitu kurang lebih. Dari mana itu lo dapet? Ya dari pengalaman hidup gue. Karena gini, orang itu ngambil keputusan mungkin sebagai decision maker lah ya. Cuma 2 pilihan kan, Bro? Benar atau salah? Nggak ada keputusan tuh in between, Bro. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi lo mau ngitung kayak gimana pun bisa jadi salah gak? Bisa apa? Bisa ya salah kan? Bisa. Lo mau ngitung kayak apa? Mikir gimana? Bisa salah kan? Bisa. Bener kan? Jadi kadang menurut gue opportunity kajaltan 2 kali soalnya kadang. Jadi mending kita kerjain dulu sambil kita mikir besok. Kalau bisa salah, ya kita nggak usah melihat yang kemarin, kita perbaikin lagi.
Karena ya hidup begitu, benar atau salah doang, nggak ada in between. Ada nggak momen-momen dalam hidup lo yang membuat lo sempat kayak doubt yourself, kayak meragukan diri, anjrit gue salah pilih bidang nih, anjrit gue di salah tempat nih. Ada lah pasti bro. Nah, mungkin lo bisa cerita ada momen-momen yang bikin lo kayak kalau kita ngelihat nih ya kadang menurut gue kadang kita mikir kenapa dulu gue nggak bisnis batu bara ya, kayaknya lagi gue bingung kenapa nggak bisnis properti ya, kan kadang kayak gitu ya. Tapi menurut gue kadang bisnis itu kan ada masanya ternyata. Setelah kita merenung, nggak juga kok, nggak selamanya. Mungkin ada juga yang nyungsep di bisnis. Mungkin di internet ada juga yang nyungsep ya bro, ada juga yang sukses. Di bisnis lain mungkin ada yang sukses, ada juga yang gagal, kan gitu aja. Jadi tapi kadang-kadang gue suka mikir, lihat orang nih, wah kok ternyata enak banget ya bisnis itu ya. Selalu begitu kan, kalau ngelihat rumput tetangga kayaknya wah menarik, apa gue salah apa gue geser aja, apa gue selalu kita di challenge keraguan untuk pindah haluan kan, yang gue bilang tadi kan. Banyak orang yang berapa tahun geser kan, banyak gitu. Karena ada titik jenuhnya juga. Pasti apalagi lo kayak gue udah 17 tahun di sini, pasti setiap hari ngomongin kayak kaset rusak, ngomongin internet terus. Jujur kadang-kadang ada bosannya juga, ada boringnya, pasti lah, itu manusiawi. Tapi tadi gue kembali ke pikiran awal gue tadi aja, bahwa ya kalau lo mau jadi emang harus begini. Nggak ada yang tiba-tiba instan gitu ya bro ya. Nggak tiba-tiba lo jadi cuma seberapa tahun langsung jadi something, itu nggak ada. Gue nggak percaya something yang karbitan bro. Pasti nggak akan sustain menurut gue ya. Tapi itu butuh kekuatan dan konsistensi kan dari kita sendiri kan. Rata-rata yang karbitan itu sebenarnya menurut gue nggak akan kuat dan pondasinya kosong biasanya. Kalau diajak lo ajak diskusi lama atau gimana, pasti kosong bro ujungnya bro, karena dia nggak benar-benar mengetahui bisnis itu atau bidang itu. Jadi ya tiap gue ragu ya gue kembali ke pikiran gue, ya gue punya tujuan besar kan, jadi gue pikir gue harus kembali ke track aja, jangan sampai kendor. Bro, dalam project atau dalam salah satu ambition project lo yang pengen membuat 1 million home connected, itu is a new infrastructure development juga. Iya, kalau itu ya. Jadi kita memang kalau di Inet sendiri ya, kebetulan kita kemarin baru ada langkah korporasi lah. Intinya kita memang pengen menyasar, kita ngelihat memang gini. Jadi gini, kalau gue ceritain sedikit ya. Sebelum COVID ini sebenarnya hampir semua pemain internet ini fokus hanya ke perusahaan-perusahaan aja. Ada sih yang main di retail, maksudnya di rumahan ya. Ada, tapi nggak banyak. Mostly mereka tuh menurut gue ya 80% mainnya emang di bisnis ya kan enterprise lah ya, simpelnya gitu ya. Jarang yang main di rumahan. Tapi semenjak COVID kan bergeser tuh, orang nggak ada yang ngantor, orang nggak ada yang semua kantor nggak ada lah. Shifting besar-besaran. Shifting lah simpelnya. Nah sebenarnya internet usernya sama-sama aja bro. Tadinya lo sekarang pakai internet di kantor, tiba-tiba lo pakai internet di rumah. Karena dulu lo berpikir gini, gue seharian di kantor, jadi gue nggak perlu lah internet di rumah. Gitu kan ya, karena gue pulang mungkin udah malam. Besok gue kantor lagi ya, gue pakai aja wifi di kantor kan gitu ya. Jadi kita nggak ngerasa mau langganan internet di rumah. Tapi kita semua lo ke rumah, anjing gue butuh wifi. Kan gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang usernya siapa ya, dia juga sih. Benar. Cuman dia shifting nih pindah ke rumah. Nah akhirnya di rumah nih semua orang yang tadinya mungkin di kompleknya nggak ada internet, mulailah provider mulai masuk karena melihat bisnis shifting. Ya biasa lah, semua kan follow the market kan, pindah ke market. Jadi sekarang begitu udah balik lagi ke kantor, lo pikir lo mau unsubscribe? Enggak dong, udah keasikan main internet di rumah. Apalagi sekarang macam-macam video streaming, main game, pasti udah butuh jaringan kan. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba unsubscribe. Pasti mereka akan tetap stay, bayar lah bahasanya. Dia di rumah punya, di kantor juga sekarang kebutuhannya jadi double. Betul, jadi double, jadi tetap lah dua-duanya. Nah jadi memang dalam 5 tahun terakhir ini bisa gue bilang bisnis broadband ini menumbuh sangat pesat. Yang tadinya itu orang nggak main, bayangin dulu nggak ada bro yang mau main narik kabel fiber optik ke gang-gang sempit, nggak ada. Bener nggak ada. Tapi semenjak COVID jujur aja semua orang kepegang yang suruh motor aja susah masuk, kabel mah ada masuk. Bener, ini beneran. Motor susah masuk, kabel pasti masuk. Iya bener, ini beneran. Gue ngelihat sendiri soalnya sampai yang padat penduduk lah. Itu masuk kabel. Mereka berani bayar internet, nggak masalah karena itu tadi sandang pangan, papan jaringan. Udah masuk ke kebutuhan. Ke situ. Nah gue lihat. Nah baik lagi. Jadi sekarang akhirnya banyak orang shifting ke retail broadband lah sebutannya kalau di industri kita. Tapi balik lagi,
Nah gue nggak tahu ya. Sebenarnya tidak ada data yang terus terang valid banget. Tapi dari data yang gue himpun, penetrasi internet broadband di Indonesia tuh baru di bawah 15% bro. Wow. Dari total household, ya rumah lah ya, Iya. simpelnya. Berarti kan room to go-nya masih banyak banget bro. Bener. Nah disitulah gue melihat sebenarnya masih ada opportunity tadi. Nah, bahwa memang ya kalau kita lihat dari data BPS kalau nggak salah ya gue household kita itu 77 juta sekian lah rumah lah ya. Ya berarti kalau kita cuma mau narikin 1 juta tuh kayaknya make sense nggak sih, maksud gue mendevelop 1 juta tuh kayak make sense nggak sih? Nggak muluk-muluk sih menurut gue. 1 juta tuh banyak juga sih sebenarnya, nggak dikit juga. Tapi maksud gue ya make sense, apalagi tadi penetrasi baru di bawah 15% kan. Berarti kan room to go-nya masih banyak banget. Bener. Even betul beberapa lokasi mungkin udah ada penyelenggara lain benar, tapi ya tadi tetap menurut gue masih ada room to go untuk kita expand. Karena memang customer juga suka pilihan. Selalu begitu. Yes. Orang Indonesia begitu nature-nya emang. Iya. Seneng. Depan rumah gue ada 6 operator, temennya ada yang pakai. Gitu. Semua ngomong apa? Iya kan? Iya. Zaman lu di Roxy bro, semua jual handphone. Iya, semua ada pelanggan. Iya benar. Ya itu begitulah orang Indonesia. Iya. Jadi menurut gue sih nggak ada masalah sih. Tinggal gimana kita pintar-pintarnya jualan di mana, di market aja sih sebenarnya kalau ke depan. Oke. Lu tuh tipe tim gercep atau tim hati-hati? Gercep. Tim gercep gue. Lu kok bisa milih itu, sedangkan orang Indonesia itu kalau yang gercep-gercep tuh kebanyakan pada jatuh mulu loh. Based on pengalaman gue, pengalaman gue. Nggak usah loh. Bahkan bini gue bilang lo selalu buru-buru. Jadi lo sering salah katanya. Ya tapi gue bilang, tapi prinsip gue kan beda. Ya cuma salah sama bener kan. Jadi kalau gue salah ya gue benerin. Kalau gue prinsipnya gitu. Jadi ya gini. Nah ini nih. Menurut gue nih gue punya pikiran ini. Kan kebetulan gue gak cuma ngurusin satu kantor ini doang kan. Ada beberapa kantor lain, asosiasi juga ada 2 malah gue ngurus asosiasi. Jadi bahasanya diurus kan banyak. Nah gue lihat juga nih, gue lihat orang-orang yang udah besar lah ya, yang punya perusahaan mungkin 100 banyak ya. Gue lihat kalau mereka ngambil keputusan itu lama bro, gak mungkin dia bisa punya satu perusahaan. Gimana cara mereka meetingnya? Sehari satu perusahaan 10 menit aja gak akan cukup waktu dia. Iya. Bener dong? Bener. Jadi gue mulai memikirkan di otak gue kayak, jadi kalau hard working tuh kayak udah ketinggalan ya bro ya. Menurut gue ya smart work aja menurut gue. Jadi gue biasanya kalau meeting atau apa di kantor atau apa, gue lebih langsung gue setiap telepon orang gue langsung jawab ini. Kata-kata gue simpel, intinya langsung gue gitu aja. Jadi kalau anak gue telepon sebenarnya gue langsung intinya langsung gue tanya aja. Di kantor pun gue meeting intinya atau tell me the point. Iya intinya apa udah gitu aja udah. Jelasin dikit, udah itu aja deh, gitu aja. Itu aja deh. Jadi gue cepet-cepet aja. Jarang gue meeting lama-lama pusing. Karena gue biasa langsung cepet-cepet aja. Ya kali gue bilang, karena kita banyak diurusin bro. Kalau kita nggak gercep atau kebanyakan mikir, kebanyakan muter, kebanyakan meeting, akhirnya nggak jalan-jalan kan? Cuman dibahas mulu, muter terus. Jadi kalau lo nanya tadi gue lebih bisa bilang gue orang yang gercep aja gue. Nah lu gimana ngurus tim lo kalau tim lo masuk kategori yang terlalu hati-hati, overthinking? Kan anak-anak zaman sekarang itu tuh. Ada. Anxiety. Ada. Sebenarnya gini nih menurut gue. Ini menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Jadi gue juga sering ada yang nanya gue kan, lo gimana bro ngatur waktu, lo masih sempet bla 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 gitu ya. Ya gue bilang ya kuncinya sebenarnya delegasi aja bro. Jadi gini. Memang kalau kita mikir, ini tim gue kok gak pinter, tim gue gak kayak gue, tim gue gak selesai kan? Karena pada dasarnya gak ada orang yang kayak kita. Gak mungkin kan lu kalau karyawan lo kayak lo, dia gak jadi kayak karyawan lo bro. Dia jadi kayak kita aja mungkin punya usaha sendiri atau lain-lain aja. Jadi kan orang ini kayak punya tatanan gak sih menurut gue? Ya ada yang jadi, mungkin ada yang jadi dirut, ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer dan seterusnya kan. Even ada yang jadi OB, ada driver kita. Ini tatanan nih. Lo gak ada driver lo aja bisa kelabakan lo tuh hari. Bener kan? Betul. Jadi setiap orang tuh punya peran dalam struktur organisasi lo, even di kantor sekalipun. Nah gue berpikiran gue kayak gitu. Nah jadi gue harus punya ya tadi delegation. Gue harus percaya aja. Habis lo kasih direction ya lo percayain deh. Dia mau jungkir balik kayak mau dia gimana kayak ya lo percayain aja. Kan besok lo review, besok kan lo meeting lagi sama dia. Gimana yang kemarin? Terus lo ntar bakal balik lagi. Kalau benar, kalau salah ya dibenerin. Iya. Kalau benar, udah bos. Ya udah. Oh belum. Gimana sih lo? Ini lah gitu. Nah, gimana pengalaman lo menghandle anak-anak Gen Z yang tanda kutip katanya very difficult to work with? Nah ini ada trik, gue nggak tahu ya, gue ngomong nggak ya, tapi gini deh. Jadi kadang nih gue nggak,
Gak apa-apa lu jadi kalau share lu punya view aja. Ini menurut gue ya. Jadi gue udah cukup lama sih jalanin ini 3-4 tahun lah. Jadi kalau gue hiring people sekarang, nah ini gue juga nggak tahu nih ya. Gue nggak tahu sistem pendidikan kita gimana ya. Tapi menurut gue tuh kalau nyari pegawai, nyari tim, itu orang yang butuh bro. Yang butuh, bukan yang pinter. Karena menurut gue pinter itu bisa diolah, bisa diajarin menurut gue. Nggak ada orang yang goblok itulah ya, simpelnya gitu ya. Orang yang butuh. Jadi kalau gue lihat orang, gue lihat orang ini butuh nggak ya, butuh kerja nggak nih. Biasanya kalau orang butuh bro, anak-anak muda nih. Nah, namanya orang butuh gimana sih? Lo tau kan orang butuh? Yeah, I'll do anything. Ya, I'll do anything. Oke. Orang pinter yang gede, dia mikir, wah IPK gue mungkin 4. Gue lulusan kampus mana gue nggak tahu, yang top 1 lah gitu ya. Dia ngerasa dia banyak opsi, dia ngerasa udah pride. Mungkin dia ya beda feeling, semangat juangnya tuh beda. Jadi gue lebih seneng nyari orang yang butuh, walaupun dia bukan yang gimana-gimana. Oh ini anak butuh kerja nih bocah nih. Hidupnya mungkin ya kurang inilah, agak susah gitu mungkin ya. Nah gue mending hire dia. Kita suruh terjun ya bro. Kita ajarin dia berangkat, telepon langsung angkat, nggak ada manja-manjaan. Jadi gue ngelihat sebenarnya agak susah sih emang. Tapi gue nggak mau, setelah gue pikir-pikir, nggak semua Gen Z kayak gitu sih. Betul. Jadi kenapa sekarang akhirnya untuk mengkurasi itu, gue milih Gen Z yang butuh aja bro, bukan yang pinter-pinter amat. Karena fundamentalnya kalau butuh lu akan belajar, lu akan mengikuti. Karena gue orang yang hidup dari kayak gitu. Jadi gue nyari orang yang kayak gue sebenarnya, yang butuh. Waktu gue muda, gue sistemnya gue butuh. Jadi disuruh apa aja sama bos gue siap. Nggak pernah bilang enggak gitu ya. Pokoknya gue entengan lah kalau bahasa gue ya. Kamu bisa masuk? Bisa pak. Bisa lembur? Bisa pak. Gitu aja kan. Karena gue butuh ketika itu kan. Nah gue sekarang nyari orang yang butuh menurut gue. Dan itu akan lebih tough menurut gue untuk dijadiin tim lu. Tapi ini tips yang bagus banget. Jadi kalau buat para recruiters, I think ini tip yang luar biasa. Jadi it's not about smart, it's about need gitu. If I need the job, I'll work on it. Bener kan? Iyalah, orang begitu bro. Bener deh. Orang tuh akan pinter kalau kepepet. Udah gitu aja itu rumus menurut gue. Oke. Jadi gue jujur ya nih, lagi. Gue lebih seneng sekarang ya nyari anak SMK. Daripada anak kuliah. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena mereka gak punya duit buat kuliah. Oke. Tau gak? Ada mereka pas udah kerja baru kuliah. Lo mau kuliah? Ya gak apa-apa. Dari hasil dia kerja. Nggak, gue kasih waktu kok. Misalnya izin mau kuliah, tahu gue kasih. Beda. Tapi workload-nya beda ya, spiritnya beda. Dia bilang, pas saya boleh jam 5 nggak mau kuliah. Oh nggak apa-apa. Malah gue dukung juga, kadang-kadang gue senang juga yang gitu. Mereka berarti punya daya juang, tetap mau ngelanjutin kuliahnya dia, walaupun tetap mau menjalankan pendidikan juga kerja. Nggak apa-apa. Nah, yang gitu-gitu tuh bro. Nah ini menurut gue ini yang salah tuh bukan masalah sistem pendidikannya, tapi gimana orang di-create sebenarnya bisa jadi punya level tough yang kayak gitu. Ini susah. Gue nggak tahu nih. Gue nggak ahli lah di bidang itu ya. Tapi kurang lebih kalau gue sekarang ngelihatnya gitu. Oke. Hal yang paling nyebelin pernah terjadi selama lu mimpin perusahaan apa? Kalau gue macam-macam sih ya. Tapi gue paling sebel tuh kalau, nah jadi gini. Gue paling nggak suka kalau tim gue, terutama yang tim utama gue nggak bisa dikontak. Jadi gue punya peraturan. Kalau ring 1 lo gak bisa dikontak. Jadi gue punya peraturan ya. Handphone lo itu WhatsApp lo harus nyalain centang birunya sama lasinnya. Gak boleh dimatiin. Karena gue biar lo tahu lo kapan terakhir online. Nah itu gue gak suka banget. Pokoknya gue bisa ngoceh banget kalau lo gak bisa dikontak terus dimatiin tuh begitu tuh. Gue gak suka banget. Itu aturan dulu buat gue. Gue gak bisa. Karena gue menurut gue orang yang fast respon lah menurut gue. Jadi gue pengen tim gue itu semuanya kurang lebih ya, terutama yang ring 1 ya, yang sering gue kontak ya, harus nyalain tuh semua. Itu paling sebel tuh kalau gue kayak gitu gak bisa cari, itu gue paling gak demen tuh gak bisa cari. Itu adalah momen yang nyebelin. Tapi kalau dengan kalimat lo barusan, kalau ada yang ngomong nih, tapi bro kan orang zaman sekarang kerja, kita harus memanusiakan manusia pada saat dia bekerja, ada saatnya dia harus istirahat, kadang bos gak tahu diri, ngubungin timnya kapan aja. Di jamaah, gimana tuh bro? Ada sih yang ngomong pandangan gitu. Lo. Gue jawabnya gini sih. Gue beberapa kali gue bilang ya nggak apa-apa. Berarti lo nggak bakal jadi kayak gue.
Berarti lu nggak bakal jadi kayak gue. Iya. Bener kan? Lu akan selamanya jadi karyawan. Iya begitu. Nah, lu nggak berani menghibahkan waktu lu lebih banyak daripada orang lain. Iya. Nggak ada rumus bro di dunia ini. Kalau lu emang cuman maunya, gue mau 9 to 5. Gue mau weekend nggak boleh kontak gue. Ya udah lu begitu aja hidupnya. Nggak ada bro rumus. Lu cari deh di mana orang yang bisa gimana. Yang misalnya gue mau 9 to 5 malam gue nggak bisa pulang. Weekend gue nggak mau meeting. Nggak ada bro. Iya benar bisa dibilang semua kalender mah hitam aja. Kalau emang dia kosong ya kosong. Kalau ada meeting mau hari Sabtu Minggu jalan aja nggak ada urusan. Kalau dilihat dari sejarah orang-orang sukses mereka bisa dihitung kerjanya bukan 40 jam tapi bisa 100 jam seminggu ya. Iya suka-suka ya kalau dia ngerasa ada yang perlu dikerjain aja. Kalau dia emang kosong ya dia kosong udah gitu aja. Iya betul. Kalau gue sih gitu mikirnya. Jadi prinsip gue kayak gitu juga. Gue selalu bilang sama teman-teman gue sama karyawan gue ya kurang lebih kayak gitu. Itu pilihan mereka kan. Kalau mau gitu ya nggak apa-apa ya. Udah lu berarti begitu aja. Di situ aja berarti kan. Nggak mungkin lu lebih jauh dari itu pergerakannya gitu aja. Iya. Bro ngelihat perkembangan teknologi, kita ngomongin teknologi sedikit. Broadband is the most sustainable kabel, atau in the future dengan begitu pesatnya AI dan sebagainya berkembang, satellite berkembang, will cable be the most sustainable atau gimana? Ya. Dari kacamata lo ya, kita ngomong future nih. Kalau ngomong rumus hukum alamnya, namanya wired sama wireless itu nggak bisa dibandingin. Pasti namanya yang wired berkabel akan lebih bagus dibanding yang wireless. Karena ada hantarannya kan, itu hukum fisika kali ya menurut gua. Tapi recently kan sebenarnya teknologi wireless sudah makin berkembang. Sekarang aja lo ngecas handphone kagak pakai kabel. Dulu kan nggak kebayang kita ngecas handphone nggak pakai kabel gitu kurang lebih ya. Walaupun emang lebih cepat pakai kabel, sama kayak internet sih. Namanya pakai kabel sama non kabel, stability-nya beda. Pasti stability-nya beda. Lo mau bilang nih canggih gimana pun pasti ada kekurangannya. Tapi gue nggak tahu. Kayak sekarang kan misalnya kayak handphone langsung ke satellite, pernah denger ya? Sekarang mungkin masih belum mature ya, karena masih bisa SOS doang, karena jaraknya kan jauh. Tapi ini kalau menurut gue, ke depan sih pasti kejadian. Entah itu 5 tahun, 10 tahun lagi gue nggak tahu. Tapi tapi menurut gue tetap ke depan kabel tetap paling reliable sih. Reliable ya? Paling reliable menurut gue ya, nggak bakal tergantikan sih. Karena itu udah hukum fisika ya bro, hukum alam lo nggak bisa ganti sih kayaknya. Jadi kalau sekarang ada investasi ke broadband dan lain-lain, ya selama dia bisa maintain itu barang, ke depan akan tetap bisa kepake kok menurut gua. Kan sekarang kalau internet itu hanya infrastruktur aja. Nanti kan yang lo beli yang di atasnya. Kayak sekarang coba lo bayar di rumah berapa misalnya. Yang lo langganan jauh lebih mahal dibanding yang lo bayar internetnya. Betul. Ya kan? Betul. Video streaming lo, musik streaming lo. Iya, betul. Ya bla 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 yang lo bayar. Add-onnya lebih banyak. Itu bisa 10 kali lipat dibanding si harga layanan internet sendiri. Betul. Kan gitu sekarang. Betul. Bro, lu memanage beberapa perusahaan, termasuk organisasi. Gimana lu memanage waktu lu dari pagi sampai malam? Nah, jadi gue. What do you do? Tell me one day, how do I spend one day with Mr. Arif? Jadi kalau lo lihat, gue selalu kasih tau orang nih ya, biar orang tahu aja. Gue tiap hari ini, gue nggak bisa lihat kali ya, every day, alarm gue jam 4 sama 4.30. Every day. Ini gue mau di luar negeri, luar kota ini nggak bakal gue matiin. Mau gue berubah zona waktu tetap 4 sama 4.30. Jadi bahasa gue selalu bangun subuh. Gue masih agak anak lama sih ya. Rezeki takut dipatok ayam ya bro. Lu masih percaya gitu ya? Ya gue percaya. Karena gini, lo akan punya waktu lebih banyak dibanding orang lain yang masih tidur. Kan sebenarnya itu aja sih filosofinya. Jadi ketika lo udah bangun, lo bisa ngelakuin banyak. Orang baru mulai start jam 7, lo anggaplah 4:30, lo udah ngelakuin lalalala, udah mandi, udah mungkin sholat lah kalau yang muslim dan lain-lain. Jadi jam 6 tuh sebenarnya udah ready to go kan. Sedangkan orang lain baru bangun mungkin jam 6, setengah 7, mereka butuh 1 hour buat siap-siap kan. Baru mulai mungkin jam setengah 8. Nah jadi gue selalu jadi gue selalu, gak tau ya, gue dari kecil sih selalu bangun early sih gue. Dan biasanya gue kalau pagi itu gue selalu tertata sih. Jadi gue tuh orangnya schedulean. Gue gak suka yang kayak unschedule gitu. Ya kadang-kadang ada sih, tapi mostly tuh gue terschedule hidup gue kayak, gue hari ini ngapain, gue mau ngapain. Even itu gue mau main aja gue schedulein. Gue jam segini mau main dulu lah, mau misalnya mau ngapain, mau golf dulu kayak mau main apa kayak mau ketemu temen gue yang bukan meeting misalnya ya, tetap gue schedulein. Jadi dan gue menurut gue ya, gue selalu on time. Jadi kalau bilang jam 2, biasanya gue jam 2 pulang 10 udah nyampe. Selalu begitu. Jadi gue selalu ngukur waktu gue on time. Jadi biar menurut gue hari-hari gue produktif, nggak kebuang sia-sia.
Nah kalau gue sih kayak gitu sih sering. Dan itu cara lu mengelola. Menurut lu dari pengalaman lu menjalanin hari-hari lu ini, buat advice lu ke orang lebih penting manage your time atau manage your energy? Manage your time. Karena kalau lo time-nya keukur, pasti energi lu bisa atur. Oke. Menurut gue ya. Oke. Lo jadi nggak capek kan. Kadang-kadang kalau lo nggak bisa manage your time, misalnya gini contoh, lo mau meeting, lo telat, macet, capek nggak lo? Capek. Ya udah begitu aja. Kalau lo early kan lo jadi nggak stres. Minimal lo mikirin lo telat aja kan bikin capek. Iya, mikir ada yang telat. Gue telat lagi. Aduh, telat lagi gue telat. Aduh, macet banget nih nyetir. Misalnya kalau nyetir lah, jadi buru-buru. Padahal kalau lo early kan, ya santai nyetirnya. Oh masih setengah jam lagi, santai. Udah kan? Lo nyampein energi lo. Jadi mendingan manage time dibanding manage energi. Oke. Ini kebalik nih. Kalau gue dulu ngomongnya message-nya sama tapi cara ngomongnya beda. Kalau gue dulu bilang, gue anti sama orang yang bilang time management, gue lebih pentingin manage your energy. Tapi angle gue sama. Kalau lu bangunnya subuh, berarti lu punya banyak waktu. Dan lu punya waktu untuk meditasi, napas, dan sebagainya. Itu bikin diri lu state-nya bagus. Dari situ waktunya lu bisa jalanin. Dan lu punya hak untuk memilih pekerjaan apa yang drain, pekerjaan apa yang naikin energi lu. Ya kurang lebih gitu sih kalau gue lebih sering manage waktu lah kalau gue. Makanya gue cukup on schedule, orangnya schedulean lah gue setiap hari. Pesan-pesan buat new entrepreneur dari lu. Apa ya? Kalau gue ya kalau gue sih selalu bilang sebenarnya sih simpel nih. Nggak tahu basi apa enggak sih, tapi menurut gue konsisten aja. Karena gini, kalau lo nggak konsisten ya tadi lo nggak bakal jadi jagoan di bidang lo pasti jadi ya lo dagang apapun bisnis apapun kan masih jadi jagoan kan. Jadi I mean like ya konsistensi itu emang butuh waktu ya. Jadi menurut gue ya konsistensi kalau entrepreneur itu aja sih kuncinya sih situ aja. Dengan gejolak sekarang dan versi lu zaman gue beda loh. Benar. Sekarang itu optionsnya terlalu banyak, teknologi interference-nya terlalu banyak. Benar. Memang sih mungkin ada banyak pekerjaan yang terreplacement sama teknologi ya. Yang dulu ya kita tahu lah mungkin sekarang udah nggak ada juga beberapa job itu. Gue jujur sih tetap ngerasa ya konsisten tuh nomor satu. Apapun yang lo lakuin kalau lo nggak ada konsistensi lo nggak bakal jadi apa-apa. Kalau menurut gue gitu. Itu kan bukan hanya entrepreneur ya. Lo kerja juga gitu kali. Kalau lo mungkin sekarang jadi sales, besok jadi teknis, besok jadi apa kan berubah-ubah lo jadi nggak jelas kan. Atau lo pindah industri lo dari orang bank besok orang apa kalau lo nggak jelas jadinya. Jadi menurut gue sama mau kerja mau bisnis sebenarnya butuh konsistensi dan itu pasti nggak akan easy ya perjalanan ya. Nggak ada sih bro menurut gue yang nggak ada, maksud gue nggak ada quote-quote yang membuat hidup lo jadi gampang sih menurut gue. Ini tinggal di pikiran kita aja kan. Ya sama takdir sih bro jujur aja. Kadang lo nggak bisa ngelawan itu sih. Lo mau kerja jungkir balik kayak gimana kalau takdir lo pas belum kena ya belum waktunya makanya gue bilang konsisten. Orang kan mungkin jangan-jangan takdirnya tahun depan, tapi karena dia nggak konsisten dia udah mundur nih. Makin jauh nih dari takdir. Nggak jadi tuh barang, kan gitu kan maksud gue kan. Makanya gue bilang ya konsisten aja ya. Bisa jadi mungkin ada orang yang gue bilang tadi kan, pas gue mikir ada temen gue mungkin anjing baru 5 tahun udah gokil banget nih dia nih. Sedangkan kita waktu 5 tahun, wah kok gue bisa internet mesti gini-gini aja ya, kan gitu kan bro. Iya betul. Tapi ternyata mungkin gongnya di 10 tahun. Iya. Kan you never know. Tapi kalau gue ngeliat gitu, kadang orang beberapa temen gue lihat ini bisa apa sih orang nggak jelas. Ternyata setelah dia berapa tahun, gokil juga nih orang dari tiba-tiba masa berubah dapat ininya dia. Iya kayak orang yang di COVID ada yang dapat climbingnya, tapi ada yang juga dapat hancurnya. Dapat gongnya lah ya. Terbang dia di masa itu. Jadi itu sih menurut gue. Jadi kalau lo nggak konsen ya pasti lo udah mental kan setahun berubah kan nggak jelas. Jadi lo nggak tahu mau kemana kan, nggak ada roadmapnya jadinya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan hari ini, kalau bahasanya Bro Arif, intinya lo harus jadi jagoan, bukan di hal yang lo suka tapi di hal yang lo ngerti. Kedua, kalau lo nggak konsisten lo nggak akan kemana-mana. See you in the next episode. Enjoy this and write in comments what are your future questions. See you all. Good luck.